Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Sairen Kafadia dengan NPM 2010631059 kelas 2C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengaku Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Langsung saja, yuk! Apa itu filsafat? Menurut Wikipedia, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos dan sophia. Philos artinya pecinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Lalu, pendidikan itu apa ya? Menurut buku Higher Education for American Democracy, pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab. Tetapi tujuan-tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan dan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat didasarkan prinsip-prinsip, cita-cita, dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pendidikan dapat berjalan dengan bagus apabila ditegakkan dengan beberapa landasan. Ada 9, yaitu landasan agama, landasan filosofi, landasan hukum, landasan psikologis, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan sosiologi, landasan ekonomi, dan yang terakhir adalah landasan iptek. Menurut isi resume dari Nur Hibah tentang dasar-dasar kependidikan, elemen-elemen pendidikan adalah dasar-dasar pendidikan yang mencakup semua bagian sehingga pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Kita perumpamakan, ada sebuah rumah dengan penyangga. Nah, kalau rumah itu tidak ada penyangga, maka rumah cepat roboh. Seperti itulah elemen-elemen pendidikan. Teman-teman, elemen-elemen pendidikan ada berapa ya? Ayo, ada yang tahu tidak? Jadi, elemen-elemen pendidikan itu ada 6. Yang pertama, pendidik. Menurut WJS Poerwada Arminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Sedangkan menurut Sutari Imam Banadib, pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Berarti guru itu pendidik dong. Betul sekali. Guru, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan siapapun yang memfungsikan dirinya untuk mendidik, nah itu adalah pendidik. Lanjut, yang kedua ada anak didik. Anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, formal, maupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, anak didik merupakan subjek dari pendidikan. Lanjut, yang ketiga, materi atau bahan ajar. Menurut Wikipedia, materi yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disampaikan kepada anak didik. Nah, materi juga ada macam-macamnya loh. Ada berapa ya? Ya, betul, ada 3. Teman-teman, masih semangat tidak? Ayo kita langsung saja lanjut ke nomor 4, yaitu tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang mengenai sistem pendidikan nasional, di dalam pasal 3 berbunyi, tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman serta juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lanjut, yang kelima ada perbuatan mendidik. Perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan, perbuatan, dan sikap yang dilakukan untuk pendidikan
sewaktu menghadap atau mengasuh anak didiknya disebut juga tahzib. Teman-teman masih semangat ya nih? Tinggal satu lagi nih, ayo kita lanjut. Yang keenam, alat-alat dan lingkungan pendidikan. Alat-alat dan lingkungan pendidikan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Nah, contohnya seperti buku, meja, papan tulis, dan lain-lain, semua alat yang bisa mendukung proses pendidikan. Nah, teman-teman, ilmu itu bisa dicapai dari mana ya? Ada yang tahu tidak? Ya, benar. Ilmu itu bisa dicapai dari mana saja. Menurut Muhammad Qasim dalam Jurnal Pendidikan Islam volume 3 tahun 2008, ilmu pengetahuan itu ada dalam Islam dan dalam epistemologi Barat. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas yaitu elemen-elemen pendidikan merupakan suatu pembahasan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Seperti halnya sebuah rumah tidak dapat berdiri tanpa penyangga, begitu pula dengan pendidikan yang tidak dapat berjalan sesuai rencana tanpa adanya elemen-elemen pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.